GNPK RI, bersama pengacara warga, dan warga dari Desa Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, hari Rabu, 18 Januari 2023, melaporkan Kepala Desa, dan Perangkat Desa Songgom. Diduga, terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan langsung tunai, pada masyarakat, dan pengelolaan infrastruktur desa, sejak tahun 2020, hingga 2022 dikelola oleh desa, disinyalir di markup, dan tidak dilaksanakan, alias fiktif. Sehingga, diduga merugikan negara mencapai 1,3 miliar rupiah. Abdal, warga Songgom, merasa berterima kasih kepada GNPK RI, dan turnya SH, yang telah melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Brebes, dan kami, dari Forum Warga Songgom Peduli. Kami berharap, agar Kejaksaan Negeri Brebes, bisa tegak lurus, dalam menegakkan supremasi hukum. Sementara, turnya SH, kuasa hukum dari Forum Warga Songgom Peduli sudah bersepakat, apabila dari pihak perangkat desa tidak bisa mengembalikan, maka diharuskan mengundurkan diri. Dan kelima orang perangkat desa sudah dinonaktifkan, karena belum mengembalikan kerugian negara, senilai 1,338 miliar rupiah. Namun, kami tetap akan melaporkan kepada Kejaksaan, agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Di Kejaksaan ada laporan warga Songgom, benar? Ya, hari ini laporan di Kejaksaan, yaitu melaporkan perangkat desa, kepala desa dan perangkat desa Songgom, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi? Ya. Apa tindak pidana korupsinya? Yang dikorupsi itu menurut versi dari GNPK RI dan investigasi dari masyarakat serta hasil investigasi dari GNPK RI itu banyak item. Itu salah satunya yaitu tentang bantuan BLT, kemudian bantuan fisik dari ADD dan DD di Desa Songgom, dan masih banyak lagi yang mungkin dari sisi pelaksanaannya itu semua fiktif. Bahkan tanda tangan warga masyarakat Desa Songgom itu banyak yang dipalsukan. Kemudian dari pembangunannya itu juga banyak yang tidak dilaksanakan. Untuk itu saya prihatin sekali pada masyarakat Desa Songgom, terutama kepada kepala desa dan perangkatnya, bahwa tindakan yang sudah diketahui oleh masyarakat, begitu saya berharap dengan laporan masyarakat Desa Songgom melalui GNPK RI ini, mudah-mudahan bisa ditanggapi dengan serius oleh Kejaksaan Negeri Brebes. Tadi diterima langsung oleh siapa, Pak? Tadi diterima langsung oleh Pak Dwi Raharjo dan Bapak Naseh. Bapak Naseh. Dan prediksi atau asumsi dari GNPK RI, kepala Desa Songgom korupsi itu sampai 1,3 miliar. Ini suatu angka yang fantastis sekali. Kemudian untuk validnya dalam pendataan ini, kami nanti akan menyerahkan semuanya kepada inspektorat untuk mengadakan verifikasi ataupun mengadakan audit di Desa Songgom. Mudah-mudahan angka yang sudah tercatat di dalam versi GNPK RI 1,3 miliar ya, itu valid. Kalau korupsi biasanya tidak sendiri. Ini ada 4 orang perangkat desa yang nonaktif, itu gimana menurut Bapak? Apa ada terlibatan mereka? Dalam keterlibatan itu perangkat desa itu memang satu pemalsuan tanda tangan kepala desa. Itu ada perangkat desa yang memalsukan. Kemudian ada perangkat desa juga. Nama saya Abdal, Pak. Abdal. Biasa dipanggil Aldi. Ya. Ya. Warga Songgom. Warga Songgom. RT 3 RW 5. Ya. Tentang laporan Bapak hari ini sama GNPK RI bagaimana? Iya, kami sebagai warga Songgom atau forum masyarakat Songgom Peduli, kami sangat berterima kasih kepada GNPK RI. Ya. Dan juga untuk Kejaksaan, kami berharap sebagai warga tegak lurus dalam hal ini. Insya Allah bantulah kami, desa kami terzolimi
Masa kami dibodoh-bodohi. Kami berharap ke depannya desa kami maju. Ada transformasi, terbuka informasi gitu Pak. Ya. Itu aja Pak, harapan kami sebagai warga desa. Dari warga Songgom ada berapa orang, Pak? Untuk saat ini warga Songgom ada sekitar 30 orang Pak. 30 orang? Ya. Iya. Nama lengkap, Pak? Agak mundur kali. Nama lengkap? Ya. Turnya. Turnya ya? Sarjana hukum magister hukum. Ini pengacaranya warga? Saya penasihat hukum warga. Penasihat hukum warga. Nah, terkait laporan ini gimana, Pak? Yang pertama saya apresiasi untuk masyarakat. Ini kali pertama masyarakat itu mau menyampaikan atau memperjuangkan hak-hak masyarakat. Jadi di Songgom ini baru kali pertama masyarakat berani menuntut pemerintah desa untuk transparansi dalam pengelolaan anggaran atau transparansi di dalam penggunaan dana desa. Ini terjadi sejak tahun 2021, 2020, 2021, 2022. Ada beberapa anggaran yang diduga kuat dimanipulasi, termasuk data-data yang dipalsukan oleh oknum-oknum tersebut. Maka kami dari warga beberapa waktu lalu sudah melakukan demo pertama dan kedua dan terakhir yang ketiga kemarin mengambil kesepakatan bahwa jika tidak bisa mengalihkan dana sejumlah tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi senilai 1,338 miliar, maka harus mengundurkan diri. Dan alhamdulillah dari 5 perangkat desa termasuk 1 kepala desa itu mengundurkan diri dari jabatannya. Dan kemudian kami bersepakat untuk laporan ke kejaksaan. Kembali lagi kami sebagai perwakilan warga berharap kejaksaan juga sesegera mungkin untuk menindaklanjuti temuan-temuan daripada warga kami supaya daerah-daerah lain itu juga bisa melihat bahwa di Brebes ini harus bersih dari korupsi. Jangan sampai era digital, era transparansi, tapi masih saja disalahgunakan oleh oknum-oknum pemerintah desa. Ini yang tidak boleh terjadi. Dan saya bangga juga dengan GNPK yang sudah beberapa kali peduli dengan pemerintah daerah untuk mengawal korupsi atau dugaan korupsi yang ada di Brebes ini. Jadi saya terima kasih kepada warga yang sudah berupaya untuk membuka bagaimana kita hidup bermasyarakat, transparansi anggaran dan lain sebagainya itu harus benar-benar terbuka. Saya rasa itu. Pak Dwi Raharjo, jabatannya apa di Kejaksaan, Pak? Kasintel ya, Pak. Nah, ini terkait laporan dari GNPK RI dan masyarakat Songgom yang terkait demo beberapa waktu lalu dan informasinya ada kerugian negara sampai 1,3 miliar. Nah, itu bagaimana, Pak, menurut Bapak? Ya, untuk laporan ya kita terima dan nanti laporan ya seperti laporan-laporan yang lain ya kan. Ini kan laporan terkait dengan tindak pidana korupsi ya. Ini kita telah identitas pelapornya dan materi kritis maupun data hukumnya. Ya, setelah itu nanti kesimpulannya seperti apa. Oh gitu ya, Pak. Berarti belum bisa disimpulkan langsung begitu? Oh, belum bisa. Iya. Baru kita terima, kita buka aja, kita pelajari. Tentang kerugian negara itu bagaimana, Pak? Ya, kita belum tahu dari kerugiannya berapa. Yang jelas nanti terkait itu kan ada yang ibaratnya yang nantinya menghitung Auditornya. auditor. Dari inspektorat katanya hari ini sudah mulai turun, Pak. Ya kita tunggu Update. aja lah nanti hasil. Misal inspektorat sudah menghitung ya kita tunggu hasilnya dari inspektorat. Oh, berarti kejaksaan akan menindaklanjuti setelah ada hasil dari inspektorat itu. Kita koordinasi. Koordinasi. Arisanto, jabatan di inspektorat apa? Saya pengurusan teknis di ban khusus. Oh iya, mengenai Songgom itu ada temuan kemarin, bahkan sempat ada demo ya.
Itu hasil temuan inspektorat bagaimana? Sementara dari hasil rapat antara stakeholder semuanya nih, APH, Kejaksaan, Polres, terus dari tim Permades dan inspektorat beserta Pak Asisten. Kemarin kami tim APIP mendapat tugas untuk melakukan audit investigasi sehingga bisa diketahui nilai yang pasti sebenarnya berapa sih kerugian negara, ada atau tidak, dan kalaupun ada biar sudah solid angkanya, jelas. Iya. Kalau ada, jelas ada. Sementara ya, Iya. karena kami masih meriksa, Iya, indikasinya ada ya. kita belum bisa sampaikan ya. Tapi Iya. hasil penelitian sementara Iya. memang ada beberapa titik pekerjaan yang belum terrealisasi. Oh, yang belum terrealisasi ya. Ya. Ada beberapa titik. Di Sedangkan tahun yang sama, 2022. 2022. Oh, ada kemungkinan di tahun 2021 apa 2020? Tahun sebelumnya sudah ada audit kemudian dari tim inspektorat. Nah, itu mungkin nanti bisa kita lihat di laporan yang LHP-nya. Iya. Oh iya. Nah, kalau seandainya ini ada temuan, nanti bisa ditindaklanjuti ke APH. Bisa. Jadi seperti prosedur yang ada, hasil audit nanti kan disampaikan ke pihak-pihak yang bertanggung jawab atas temuan tadi. Nanti ada waktu 60 hari kan Untuk mengembalikan. untuk mengembalikan. Kalau tidak ada respon, berarti kan untuk APH bisa. Iya. Berarti sampai sekarang belum ada hasil pasti nilainya Sementara berapa. kita belum bisa sampaikan nilai kerugian yang timbul karena pemeriksaan baru mulai sehari yang lalu. Sehari yang lalu ya, kemarin. Nah, itu informasinya ada pengunduran diri dari 4 orang lurah sama Kalau perangkat pamong. desa di sana itu sementara mengajukan surat untuk nonaktif sementara Nonaktif sampai ada hasil yang pasti dari pemeriksaan APIP. Oh gitu. Sementara perangkat memang nonaktif, jadi ya. Berarti nonaktif. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Tim Sanra TV melaporkan.